Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin men-sharing tentang pengetahuan kami dalam mata kuliah hubungan industri, tepatnya pada materi serikat pekerja. Oke, kita lanjut saja untuk apa sih yang sering timbul pertanyaan di kalangan-kalangan mahasiswa atau banyaknya pekerja di luar sana. Samping kiri saya ada Tipan Reksa Pradana. Samping kiri saya lagi ada Zaki, dan samping kanan saya ada Rifki Syafqi. Oke, untuk yang pertama, paling banyak dipertanyakan dalam dunia kerja, saya akan menanyakan kepada Mas Tipan nih, sebagai pengalaman karyawan di sebuah perusahaan. Nah, serikat pekerja menurut Mas Tipan itu seperti apa sih? Serikat pekerja ya. Serikat pekerja itu adalah sebuah organisasi yang mewakili sekelompok pekerja atau buruh untuk melindungi dan memperjuangkan hak-haknya terkait dengan kondisi kerja, upah, jam kerja, keselamatan, dan isu-isu lain yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka di tempat kerja mereka. Lalu peran serikat pekerja di dunia kerja itu apa ya, Mas ya? Mungkin saya yang jawab ya. Oke. Menurut saya perjuangan untuk hak dan kesejahteraan pekerja, dan juga sebagai perlindungan hak-hak pekerja terkait upah, jam kerja, cuti, dan kondisi kerja yang aman, dan juga mungkin memperjuangkan kesetaraan dan keadilan di tempat kerja. Jadi representatifnya itu menjadi suara bagi pekerja, mewakili kepentingan mereka dalam perundingan dengan majikan atau pemerintah. Nah, terus serikat pekerja itu mendorong perubahan sosial, gitu. Nah, ini akan saya jawab. Serikat pekerja akan terus mendorong perubahan sosial, ini sudah jelas. Nah, karena serikat pekerja itu memperjuangkan dan kebijakan yang memperbaiki kondisi kerja di kehidupan pekerja. Gitu. Selanjutnya, apa sih jenis-jenis serikat pekerja yang ada di Indonesia nih, teman-teman? Mungkin dari saya ya teman-teman, saya bantu jawab juga nih. Ada beberapa jenis tentang serikat pekerja yang umum ada di Indonesia. Yang satu bisa kita sebut serikat pekerja berdasarkan fokus industri. Yang kedua itu ada serikat pekerja berdasarkan status pekerja. Ketiga ada serikat pekerja berdasarkan status profesi. Ada lagi serikat pekerja berdasarkan lokasi geografis perusahaannya nih. Nah, yang terakhir, yang umum adalah serikat pekerja berdasarkan keanggotaan. Tadi kan Mas Adit bilang ada serikat pekerja berdasarkan fokus industri ya? Ya. Serikat pekerja berdasarkan fokus industri itu kayak contohnya apa sih, Mas? Nah, contohnya untuk serikat pekerja untuk fokus industri ini pada pekerja industri atau sektor khusus, misalnya otomotif, tekstil, ada penerbangan juga, ada di sektor publik. Gitu. Iya, jadi begitu teman-teman. Jadi positifnya kinerja serikat pekerja itu apa sih? Oke, mungkin saya bisa ada penerangan sedikit ya. Iya. Positif kinerja itu mungkin meliputi 4 ya. Yang pertama, meningkatkan kondisi kerja. Jadi para pekerja ini mendapatkan kewajibannya dengan meningkat kondisi di tempat kerjanya. Contohnya kayak jam kerja yang lebih adil, terus perlindungan terhadap keamanan, terus termasuk peningkatan upah. Yang kedua dari advokasi hak-hak pekerja. Jadi hak advokasi ini seperti kesehatan, cuti, jaminan pensiun, dan perlindungan dari diskriminasi. Dan yang ketiga, negosiasi antara pekerja dengan pengusaha. Terus dan yang keempat, mendukung dalam perubahan kebijakan. Nah, di sini maksudnya itu serikat pekerja telah memberikan pendukung pada perubahan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan pekerja, baik dalam skala lokal maupun nasional. Gitu teman-teman. Oke. Nah, ada pertanyaan sedikit mungkin. Saya tujukan lagi ke Mas Tipan ya, yang mungkin pengalamannya juga sudah ada jauh juga. Nah, tantangannya dalam kinerja serikat pekerja itu seperti apa sih? Mungkin saya utarakan beberapa ya. Tantangannya itu berubahnya struktur dan dinamika pasar kerja. Perubahan dalam struktur ekonomi dan pasar kerja bisa
menjadi tantangan terutama ketika berhadapan dengan globalisasi, perkembangan teknologi, atau perubahan kebutuhan industri. Terus tantangan selanjutnya adalah di hukum dan regulasinya. Beberapa serikat pekerja menghadapi kendala dalam hal aturan hukum dan regulasi yang membatasi aktivitas mereka, Mas. Baik dalam pengorganisasian maupun dalam tindakan mogok kerja. Oh gitu. Mungkin Ya, mungkin saya menambahkan yang Mas Tipan ini. Ya, silakan. Yang pertama menurut saya ada menjangkau generasi baru pekerja. Serikat pekerja mungkin menghadapi kesulitan dalam menjangkau dan mempertahankan anggota, terutama di kalangan generasi muda yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang perserikatan pekerja ini. Dan ada juga namanya perubahan pola kerja dan fleksibilitas. Yaitu apa sih? Dengan munculnya pola kerja yang lebih fleksibel, seperti pekerja jarak jauh atau kontrak, serikat pekerja dihadapkan pada tantangan dalam mewakili pekerjaan dengan status atau pola kerja yang berbeda. Dan yang terakhir menurut saya, perubahan dalam peran dan strategi serikat pekerja. Yaitu serikat pekerja juga sedang berevolusi untuk mencocokkan kebutuhan pekerja dan lingkungan kerja yang terus berubah. Ini termasuk fokus pada advokasi keadilan sosial, kerjasama antar serikat pekerja, dan memperluas representasi pada berbagai bidang pekerjaan. Seperti itu, teman-teman. Jadi upaya yang sering dilakukan untuk menghadapi tantangan serikat pekerja itu yaitu penguatan solidaritas dan keanggotaan, peningkatan pendidikan dan kesadaran, inovasi dalam strategi dan taktik, penguatan kolaborasi dengan pihak lain, adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan struktur pekerjaan, dan yang terakhir adalah advokasi kebijakan. Nah, dari rekan-rekan saya semua yang sudah menyampaikan tentang serikat pekerja dalam berbagai pengalamannya di dunia industri, mungkin saya bisa menangkap beberapa kesimpulan. Saya dapat menarik kesimpulan sebagai saat ini serikat pekerja di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak pekerja, memperjuangkan upah yang layak, kondisi kerja yang lebih baik, dan menyuarakan kepentingan pekerja di berbagai sektor industri. Ada lagi serikat pekerja baik di Indonesia maupun di seluruh dunia kemungkinan terus akan berupaya untuk meningkatkan kondisi kerja, memperjuangkan hak-hak pekerja, dan berperan dalam membentuk kebijakan berpihak pada kepentingan pekerja. Terima kasih atas pendapatnya Mas Rifki Syauki, ada Zaki Ardika, dan Mas Tipan. Kemungkinan kita akan diskusi lagi di lain waktu. Untuk saat ini dalam materi serikat pekerja dalam mata kuliah hubungan industri cukup sampai di sini. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pendapat, mungkin bisa ditambahkan atau di kolom komentar nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.